Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dimanapun kalian berada, saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di malam ini lagi-lagi saya kedatangan Honda Astrea dengan keluhan pemiliknya. Motor ini saat dihidupkan posisi langsam, motor ini masih dalam keadaan normal. Tapi ketika kita buka tuas gas, terasa di bagian dari mesin kanan atau di bagian mesin depannya ini terasa semacam ada yang mau terlepas. Untuk memastikan sesuai keluhan dari pemiliknya dan kemudian coba kita hidupkan terlebih dahulu dan kita dengarkan. Seperti ini, motor ini langsamnya hidup dengan normal dan di bagian suara mesin juga masih hidup dengan normal. Tapi ketika kita tarik tuas gas, seperti itu. Dan motor ini juga ketika kita tarik tuas gas, motor ini mengeluarkan asap putih. Untuk memastikan keluhan dari pemiliknya, dan mohon video ini jangan dijeda, agar ketika teman-teman mengalami motornya seperti ini dengan mesin yang sama, simak video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengerjakan motor dari konsumen kita atau mengerjakan motor kita sendiri. Lanjut saja, kita akan spill penyebab motor ini suara kasar. Apa penyebabnya? Di bagian klep atau rantai ketennya yang jadi permasalahan, atau di bagian dari liner bloknya yang sudah baret mengakibatkan suara kasar dan mengeluarkan asap putih. Untuk memperjelas lagi, coba kita buka terlebih dahulu dan kita spill kepada pemiliknya, karena permintaan pemiliknya juga motornya diperbaiki ini harus direkomendasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengerjakan dari motor konsumen kita. Lanjut saja, di bagian dari drat pusingnya ini juga sudah mengeluarkan oli seperti ini. Coba kita buka terlebih dahulu. Yang penting siap dananya bawa pas rumah sakit. Ya, gitu. Durasi waktu 24 jam. Iya sayang. Kalau saya menonton film itu, Di bengkel tidak ada BPJS. Tidak ada asuransi. supaya bisa jadi video 5. Tidak. Dan lanjut saja, motor ini kata pemiliknya baru berapa hari dibeli oleh pemiliknya. Dan kata pemilik pertama, permasalahan motor ini katanya di bagian dari noken dan timlarnya ini yang jadi permasalahan. Dan lanjut saja, di bagian dari packingnya ini semua yang baru. Dan ketika kita hidupkan tadi mengeluarkan asap putih. Dan saya sudah membicarakan kepada juga pemilik yang sudah membeli motor ini beberapa hari ini, yang jadi permasalahan ini di bagian ring pistonnya ini yang sudah haus. Maka kita akan mespil di bagian antara ring pistonnya dan bloknya ini agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika tadi kita memponis di bagian dari ring pistonnya ini yang sudah haus. Jadi ketika apa? Berapa? 12 semua. Jadi ketika teman-teman memvonis di bagian dari ring pistonnya yang sudah haus, periksa di bagian dari lubang kanal potnya. Ketika lubang kanal pot itu berminyak, saya pastikan di bagian dari ring pistonnya ini yang sudah haus. Tapi ketika diraba di lubang kanal potnya ini terasa kering tapi berasap, biasa kemungkinan di bagian seal atau di bagian dari seal klep atau di bagian klepnya ini yang ada kebocoran. Seperti itu ketika kita meraba di bagian dari
lubang knalpotnya ini yang kering tapi mengeluarkan asap hitam, biasa di bagian dari seal klepnya itu yang jadi permasalahan, atau di bagian klepnya itu yang ada kebocoran. Tapi ketika diraba begini terasa berminyak, di bagian ring pistonnya itu yang jadi permasalahan. Ada dua perbedaan, saya jelaskan kembali. Ketika teman-teman memvonis di bagian ring piston atau di bagian seal klep atau klepnya yang kebocoran, pastikan diraba di bagian lubang knalpot atau manifoldnya. Ketika di bagian lubang knalpot itu terasa berminyak, kemungkinan di bagian dari ring piston yang jadi permasalahan. Ketika kita raba kembali di bagian dari lubang knalpotnya itu terasa kering tapi mengeluarkan asap hitam ataupun putih, cek di bagian dari susunan di bagian ring pistonnya dan cek di bagian dari seal klep dan kebocoran dari klepnya. Seperti itu permasalahan di motor-motor dari maupun 4 tak. Vario. Masa saya Ini kan. Di samping. Kok video begitu mau bocor jalannya Android. Bocor begini. Kelihatan ayam itu. Coba cek. Coba. Jadi untuk memastikan di bagian ring pistonnya yang sudah haus, sudah ada gambaran di bagian dari ruang bakarnya ini. Biasa ketika di bagian klepnya yang ada kebocoran, di bagian dari ininya, di bagian ruang bakarnya ini yang kering, tapi ini ketika kita buka di bagian ruang bakarnya ini berminyak. Berarti di bagian dari ring piston yang ada di sini yang sudah haus. Dan coba kita buka di bagian dari ring-ring yang di bagian dari pistonnya itu, dan akan kita uji pistonnya itu kita masukkan di bagian dari bloknya. yang pertama. Coba teh. Jadi kita akan spill yang sudah dibicarakan oleh pemilik pertama dan dibicarakan oleh pemilik kedua soal permasalahan yang rusak itu di bagian dari noken dan timlernya. Kita akan membuka di bagian timlernya terlebih dahulu dan akan kita spill kepada pemiliknya. Jadi membuka di bagian dari timlernya ini ada lubang baut yang ada di sini, ditarik seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita akan cek di bagian dari timlernya. Timlernya sudah baret seperti ini. Dan timler kedua juga sudah baret. Kita fokus. Kita fokus kameranya. Sudah baret seperti ini. Dan kemudian kita akan cek di bagian nokennya. Noken ini juga sudah baret seperti ini. Kemungkinan nokennya ini sudah digurinda oleh pemilik orang pertama. Dan semua akan kita ganti dan akan kita konfirmasikan juga kepada pemiliknya. Dan kemudian kita akan cek dari kebocoran klepnya. Jadi cara cek di bagian kebocoran klepnya, kita masukkan bensin di bagian ruang bakarnya ini, dan kemudian kita akan semprot menggunakan angin.
klep in bertanda ada kebocoran, dan kemudian kita akan buka dan akan kita ganti juga di bagian dari seal klepnya. Semua. Woi. Buka semua. Dilempar sudah, dilempar juga aku. Tidak bisa saya bicara. Saya cuma membantu saja di sini. Ganti pentil saja. Ini mau diganti pentil. Apa nih? Ganti pentil mana? Pentil. Mana tunjukkan itu? Sudah terbuka, dan kemudian kita akan cek lagi dari normalnya dari botol klepnya untuk memastikan botol klepnya dalam keadaan normal. Lubang yang ada di sini kita sumbat menggunakan jari, dan kemudian ini akan kita tarik. Ketika saya tarik dari payung klepnya ini ada suara pentolan lubang, berarti klep ini masih dalam keadaan normal atau botol klepnya masih dalam keadaan normal. Seperti itu, dan sekali lagi kita dengarkan. Seperti itu, berarti botolan dari klep dari X-nya ini masih dalam keadaan normal, dan kemudian kita akan cek di bagian klep in-nya. Botol klep in masih juga dalam keadaan normal. Tapi di bagian dari payung klepnya ini sudah tajam seperti ini. Kita fokus kepada pemiliknya. Payung klep ini sudah tajam seperti ini, dan di bagian settingan klep antara keduanya ini juga sudah haus. Jadi setelah kita menyepil di bagian dari headnya ini semua, dan kemudian kita akan cek di bagian dari blok dan pistonnya, apakah motor ini kehausan di bagian ring pistonnya atau di bagian dari blok dan atau ring pistonnya. Kemudian kita akan cek di bagian dari liner bloknya. Jadi untuk memastikan bagaimana cara pengecekan di bagian dari blok atau pistonnya ini yang sudah haus, kita bersihkan di bagian dari pistonnya, dan kemudian ringnya semua sudah kita buka seperti ini, dan kemudian kita akan masukkan di bagian dari liner bloknya. Ketika saya masukkan seperti ini terjatuh sampai ke bawah, berarti di bagian dari bloknya ini yang sudah haus. Tapi ketika saya masukkan seperti ini, pistonnya masih tertahan dan masih terasa span, berarti di bagian dari ring pistonnya ini yang jadi permasalahan. Yang saya ulangi kembali, ketika teman-teman mau mengecek perbedaan antara blok piston yang sudah haus dan di bagian pistonnya yang sudah haus, kita buka di bagian dari ring pistonnya, dan kemudian ketika saya masukkan seperti ini, pistonnya jatuh sampai ke bawah, berarti di bagian dari bloknya ini yang sudah haus. Tapi ketika saya masukkan seperti ini, pistonnya terasa masih span, berarti di bagian dari ring pistonnya ini harus diganti. Lanjut saja, coba kita masukkan seperti ini. Seperti ini. Sudah jatuh seperti ini, bertanda di bagian dari bloknya ini yang sudah haus. Jadi semua sudah kita spill, dan kita akan konfirmasikan juga kepada pemiliknya di bagian dari kedua botol klepnya ini yang sudah yang masih normal, tapi di bagian dari payung klepnya ini yang sudah haus, dan di bagian dari noken dan timlernya ini yang sudah baret. Dan kemudian kita akan spill di bagian dari rantai ketennya atau di bagian dari karet dari rantai ketennya, dan semua akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya. Jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Jika ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe-nya agar di video saya ini bisa berkembang di mata masyarakat dan untuk belajar untuk seputaran otomotif bagi pemula-pemula yang masih belajaran seputaran otomotif di bagian perbengkelan. Lanjut saja, kita akan spill di bagian dari rantai ketennya terlebih dahulu. Jadi saya ingatkan kembali juga kepada pemula-pemula lainnya, ketika kita membuka di bagian dari mengganti olinya, ada dua lubang yang pembuka oli.
Maksudnya ada 2 lubang di bagian dari bawah mesinnya ini. Di sisi kanan itu lubang pembuangan oli, tapi di sisi kiri motor ini lubang yang menuju dari suling dari pompa oli. Jadi jangan salah buka ketika kita mengganti oli dari Honda Grand ini. Jadi yang kita buka ini di sisi kiri motor yang letak suling dari penindis rantai keten atau rantai kecilnya. Jadi jika ada saran dengan komentar, silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video kami ini bisa berkembang di mata masyarakat dan untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya. Setelah kita buka, coba kita cek. Sudah ku bilang kepalanya sudah tidak ada. Sedangkan di bagian dari per sulingnya ini sudah tidak menggunakan per yang standar lagi seperti ini. Ini per yang biasa digunakan di sistem rem belakang. Dan saya ulangi kembali, per standarnya ini yang tidak menggunakan yang standar tapi menggunakan per dari per kampas belakang seperti ini. Jadi kita akan konfirmasikan kepada pemiliknya bahwa di bagian dari pernya ini sudah tidak menggunakan yang standar, sedangkan dari sulingnya ini, di bagian sulingnya ini ada karet di bagian atasnya ini. Saya ulangi, di bagian dari sulingnya ini yang standarnya itu seharusnya ada karet di bagian atasnya ini. Dan kemudian pernya ini menggunakan per yang sangat halus dan yang sangat lembek, tapi ketika kita membuka di bagian dari pernya ini terdapat di bagian per yang digunakan di bagian kampas belakang. Jadi semua akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya bahwa di bagian dari pernya ini sudah tidak menggunakan yang standar. Kemungkinan di bagian dari rantai ketennya ini yang sudah haus kemarin diakali menggunakan per yang menggunakan per kampas rem di bagian belakang. Jadi jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Jadi mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe-nya agar di video kami ini bisa berkembang di mata masyarakat dan untuk berguna untuk pemula-pemula yang lainnya. Sampai di sini tutorial dari saya cara mengatasi permasalahan untuk pengecekan di bagian Honda Grand ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi. Nyala, Prabowo.